Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Amin, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Kita harus semangat untuk menjalani hari ini. Pada kelas ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah nihil semuanya ya. Oke, sebelum kita memasuki materi, Bu Guru ada sebuah video yang harus kalian simak dengan baik dan perhatikan. Ini videonya. Cermin cekung itu digunakan dalam pembuatan senter, yaitu cermin cekung menjadi reflektornya. Baiklah, di sini kita akan melihat reflektor dari senter ini. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa reflektor pada senter itu menggunakan cermin cekung. Ini dia. Nah, seperti yang kita lihat tadi, bahwa cermin cekung itu bersifat bayangannya itu diperbesar tuh seperti ini. Lihat, tangan jari saya lebih besar. Oke, selanjutnya kita akan mencoba pemantulan pada cermin cekung. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cermin cekung itu mengumpulkan cahaya. Baiklah, di sini kita bisa melihat bagaimana cermin cekung mengumpulkan cahaya yang dihasilkan oleh senter. Selanjutnya, cahaya ini akan diteruskan dengan satu titik. Seperti itu. Nah, dari video tadi, bagaimana bentuk cermin reflektor pada senter? Ada yang tahu? Ya, Rehan silakan. Ya, betul sekali. Bentuk reflektor pada senter berbentuk cermin cekung. Lalu, bagaimana lampu kecil yang ada pada senter dapat menerangi cahaya, dapat menerangi malam yang gelap? Ya, silakan. Firda? Ya, bagus sekali. Lampu kecil yang ada pada senter dapat menerangi karena cermin cekung bersifat konvergen atau mengumpulkan cahaya. Cahaya kecil pada lampu dikumpulkan menjadi satu sehingga menghasilkan cahaya yang lebih besar. Lalu yang terakhir, kita pada pertemuan sebelumnya sudah mempelajari tentang cermin datar. Lalu, apakah perbedaan sifat bayangan antara cermin datar dan cermin cekung? Ya, bisa dijawab. Firda? Ya, bagus sekali. Perbedaan cermin datar dan cermin cekung ialah cermin datar sifat bayangannya sama persis dengan benda, sedangkan cermin cekung sifat bayangannya diperbesar. Bu Guru ada sebuah permasalahan yang harus kalian pecahkan melalui percobaan yang akan kalian lakukan. Permasalahannya ialah bagaimana pengaruh jarak benda terhadap jarak bayangan pada cermin cekung. Oke, sudah paham semuanya tentang permasalahan yang Ibu berikan? Sudah paham semuanya ya? Oke, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang konsep cermin cekung yang bertujuan untuk mengetahui jarak benda terhadap jarak bayangan pada cermin cekung. Untuk itu, sebelum kalian melakukan percobaan, guru akan membagi kalian menjadi 5 kelompok, di mana setiap kelompok berisi 4 anggota kelompok. Oke, yang pertama diketuai oleh Ilham. Ilham beranggotakan dengan Sela, Ayu, sama Keka. Lalu yang kedua diketuai oleh Rehan. Rehan beranggotakan dengan Dita, Dina, sama Via. Oke, yang ketiga
diketuai oleh Reza. Reza beranggotakan dengan Dharma, Vika, sama Nike. Lalu yang keempat diketuai oleh siapa nama kamu? Faril. Faril menjadi ketua kelompok 4 yang beranggotakan dengan Sela, Vera, sama Vike. Yang kelima diketuai oleh Vanani. Vanani beranggotakan dengan Eka, Ratna, sama Virgin. Oke. Silakan kalian berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Di sini, guru ada sebuah LKPD yang akan dibagikan kepada setiap kelompok. Ini untuk kelompok 1, kelompok kedua, kelompok ketiga, keempat, dan kelompok ke-5. Oke. Sudah mendapatkan LKPD semuanya? Oke, baiklah. Dalam LKPD tersebut, coba kalian perhatikan. Pada lembaran pertama dalam LKPD terdapat latar belakang, tujuan, dan dasar teori. Di mana latar belakang ini termasuk sebuah fenomena yang terjadi. Lalu tujuannya untuk menentukan pengaruh jarak benda dengan jarak bayangan pada jaring tepung. Lalu dasar teori. Dasar teori ini merupakan penjelasan singkat. Lalu ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya ini dari yang sudah Bu Guru sampaikan tadi, yaitu bagaimana pengaruh jarak benda terhadap jarak bayangan pada jaring tepung. Lalu ada rumusan hipotesis. Rumusan hipotesis ini termasuk dugaan sementara. Lalu ada variabel. Ada 3 variabel. Yang pertama variabel manipulasi, ada variabel kontrol, lalu ada variabel respon. Variabel manipulasi ini merupakan variabel yang berubah saat kalian melakukan percobaan. Lalu variabel kontrol. Variabel kontrol ini adalah variabel yang kalian kontrol mulai selama proses percobaan. Lalu ada variabel respon dan ada definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel ini termasuk merupakan sebuah penjelasan apa yang ada pada variabel. Lalu ada alat dan bahan. Alat dan bahannya sesuai. Lalu ada langkah-langkah percobaan. Langkah-langkah percobaan bisa kalian baca sendiri nanti sebelum kalian melakukan percobaan. Lalu disajikan juga tabel hasil percobaan. Nanti hasil percobaan kalian dapat kalian tuliskan pada tabel tersebut. Lalu ada analisis data berupa pertanyaan. Analisis data ini berupa pertanyaan ya, berupa pertanyaan 5 butir soal yang harus kalian jawab. Lalu ada kesimpulan dari percobaan yang telah kalian lakukan. Oke, sudah paham semuanya tentang LKPD yang sudah kalian terima? Ada yang kurang jelas bisa ditanyakan? Ya, bagus sekali, tidak ada pertanyaan ya. Selama proses percobaan, kalian jangan takut. Nanti guru akan membimbing kalian selama proses percobaan sampai dengan akhir percobaan kalian. Oke, bisa kalian mulai percobaannya.
melakukan percobaannya semuanya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke, selesai semuanya ya. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, kalian dapat melihat di halaman 6 pada LKPD kalian. Di mana di halaman 6 itu ada sebuah analisis data. Terdapat 5 soal yang harus kalian jawab. Yang pertama, dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan, apakah jarak benda mempengaruhi jarak bayangan? Dan jelaskan ya. Lalu yang kedua, bagaimana hasil percobaan yang telah kamu ketahui bahwa benda yang berada pada ruang 2, di ruang berapakah pembentukan bayangannya? Dan coba gambarkan proses pembentukan bayangan. Ya, lalu yang ketiga, jelaskan pengertian cermin cepu setelah kalian melakukan percobaan. Yang keempat, hitunglah apabila ada sebuah cermin cekung yang berfokus 10 cm, terletak sebuah benda yang tingginya 2 cm, lalu jarak benda adalah 30 cm. Coba hitung jarak bayangannya. Kalian dapat menghitung jarak bayangan ini dengan menggunakan rumus cermin cepu sesuai dengan teori yang sudah ada. Lalu yang kelima, sebutkan contoh aplikasi penerapan cermin cepu dalam kehidupan sehari-hari. Sudah jelas semuanya? Oke, sekarang kalian dapat menuliskan hasil atau menuliskan jawaban dari analisis data di LKPD yang sudah disediakan ya. Oke, sudah selesai untuk menuliskannya. Nah, sekarang setiap kelompok mempresentasikan hasilnya ke depan. Mulai dari kelompok 1, silakan mempresentasikan hasilnya. Oke, terima kasih kelompok 1. Beri aplaus semuanya. Dilanjutkan kelompok 2. Silakan kelompok 2 mempresentasikan. Terima kasih kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Lalu kelompok 3. Silakan maju ke depan. Oke, terima kasih kelompok 3. Beri aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 4, silakan. Terima kasih kelompok 4. Beri aplaus untuk kelompok 4. Dan yang terakhir yaitu kelompok 5. Silakan kelompok 5. Terima kasih kelompok 5. Beri aplaus untuk kelompok 5. Oke, dari hasil presentasi setiap kelompok sudah bagus. Nah, sekarang kita bersama-sama menyimpulkan, kita bersama-sama untuk menganalisis hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Kalian bisa lihat pada LKPD kalian pada halaman 6 terdapat analisis data yang berjumlah 5 soal. Yang pertama, dari hasil percobaan yang telah kamu lakukan, apakah jarak benda mempengaruhi jarak bayangan? Dari percobaan yang telah kalian lakukan, hubungan jarak benda dengan jarak bayangan adalah semakin jauh jarak benda, maka semakin kecil pula jarak bayangan benda. Dan sebaliknya, semakin dekat jarak benda, maka semakin besar bayangan pada benda. Lalu yang kedua, dari hasil percobaan yang telah diketahui bahwa benda yang berada pada ruang 2 atau melebihi titik fokus pada cermin cekung,
di ruang berapa pembentukan bayangannya, dan seperti apa sifatnya. Lalu coba kalian gambarkan ya. Oke, jawabannya ialah bayangan yang terbentuk pada ruang 2 memiliki sifat bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar dengan gambar bayangan seperti ini. Lalu yang ketiga, jelaskan pengertian cermin cekung. Cermin cekung ialah cermin yang berbentuk lengkung, di mana permukaan cermin cekung yang memantulkan cahaya melengkung ke belakang. Yang keempat, merupakan soal perhitungan, dimana kalian dicoba untuk menghitung jarak bayangan yang terjadi apabila ada sebuah cermin yang mempunyai fokus 10 cm, lalu terletak di depannya sebuah benda yang tingginya 2 cm pada jarak 30 cm. Nah, pada ini kalian harus menuliskan apa yang diketahui, lalu kalian menanyakan, dituliskan apa yang ditanyakan, dan kalian menjawabnya sesuai dengan rumus cermin cekung yang ada pada teori. Dan yang kelima, sebutkan contoh aplikasi cermin cekung pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dapat dijadikan sebagai antena parabola untuk menerima sinyal radio. Yang kedua, pemantulan pada mobil. Terus yang ketiga, pemantulan dari berbagai lampu sorot atau senter. Dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan, Bu Guru rasa sudah dapat dikatakan berhasil dan tidak ada kendala begitu berarti pada saat kalian melakukan praktikum. Ya, sekarang coba kalian cek kembali hasil penyidikan kalian tentang cermin cekung dengan menambahkan apa yang kurang dari LKPD kalian, seperti penambahan satuan, lalu menambahkan gambar atau yang belum digambar, seperti itu. Sudah selesai semuanya untuk menambahkannya? Terima kasih. Sekarang guru akan mengakhiri proses pembelajaran kita. Sebelumnya, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.